Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan kita tetap bersemangat, kita tetap mengiring Tuhan di dalam situasi apapun, dan kita tetap boleh bertumbuh menjadi dewasa rohani. Kita akan buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Kami perlu firman-Mu Tuhan, sebab kami sadar bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kali ini saya akan membahas topik yaitu status pendoa syafaat sebagai anak. Sekali lagi, status pendoa syafaat sebagai anak. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang status pendoa syafaat, kita akan melihat bagaimana status pendoa syafaat itu sebagai anak, kemudian status pendoa syafaat sebagai imam, dan status pendoa syafaat sebagai raja. Nah, saya akan membahasnya itu satu persatu supaya paling tidak kita akan lebih jelas lagi mengenai status pendoa syafaat. Kali ini saya akan bahas tentang status pendoa syafaat sebagai anak. Ini dapat kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai 13, dan kemudian nanti dilanjutkan Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 12 sampai 13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, dikatakan bahwa kita ini diperanakkan dari Allah, bukan dari darah dan daging. Jadi status di sini kita adalah sebagai anak-anak Allah. Kemudian dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Seorang anak mengenal akan bapaknya, dan seorang bapa mengenal anaknya, dan mempunyai hubungan yang intim antara anak dan bapa. Demikian pula kita sebagai anak mempunyai hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Allah menginginkan kita sebagai anak-anak Allah juga menjadi pendoa syafaat yang berdoa untuk orang-orang yang perlu didoakan. Misalnya saja untuk para pemimpin, untuk para raja, para pembesar, bahkan untuk pekerjaan Tuhan, penginjilan, bahkan juga untuk penginjilan melalui multimedia. Ada begitu banyak beban-beban doa yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Sebagai seorang anak, kita berhak untuk menjadi apa, saudara? Selain menjadi pendoa syafaat, kita juga punya hak sebagai seorang anak. Yang pertama adalah kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Di dalam Roma 8 ayat 17 dengan sangat jelas dikatakan di situ, dan jika adalah
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang kedua, sebagai seorang anak, kita juga berhak untuk meminta dan menerima janji Allah. Galatia pasal yang ketiga ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kemudian sebagai seorang anak, kita juga berhak untuk yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18 dikatakan demikian, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, sebagai seorang anak kita juga berhak untuk mendapatkan pelayanan malaikat. Mazmur 91 ayat yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi ada begitu banyak hak-hak yang dapat kita nikmati sebagai seorang anak-anak Allah, yang tentu kita tahu bahwa setiap anak pasti akan mendapatkan warisan dari bapaknya, saudara. Dan Bapa kita adalah Allah yang mengangkat kita sehingga kita bisa menyebut Dia sebagai Ya Aba, Ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas tentang status kami sebagai seorang pendoa syafaat yang juga sekaligus sebagai seorang anak Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikhlaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.